Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas faslun fir riba, pasal yang menjelaskan tentang riba. Kita baca dulu ya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. War riba fid dahabi wal fiddati wal mat'umati. Riba itu berlaku pada emas, perak, dan bahan makanan. Wala yajuzu bai'ud dahabi bidahabi wal fiddati kadzalika. Tidak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak. Illa mutamathilan naqdan, kecuali dengan harga semisal dan dibayar tunai. Wala bai'u mabata'ahu hatta yaqbidahu. Seseorang juga tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya. Wala bai'ul lahmi bil hayawani. Dan begitu juga tidak boleh kita menjual daging dengan hewan yang masih hidup. Mana yang boleh? Wa yajuzu bai'ud dahabi wal fiddati mutafaddilan naqdan wa kadzalikal mat'umati. Boleh juga kita menjual emas dan perak dalam nilai yang berbeda asalkan dibayar tunai. Begitu juga dengan makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis kecuali jika sebanding dan dibayar tunai. Wa yajuzu bai'ul jinsi min habi ghairihi mutafadilan naqdan. Boleh kita menjual makanan dengan makanan jenis lainnya jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Wala yajuzu bai'ul ghurori. Tidak boleh melakukan jual beli goror. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan masuk ke dalam terminologi dan definisi. Riba secara bahasa berarti aziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamasuli bi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadaini. Jadi apa itu riba? Muqabalatu iwadin, saling menukar barang bi akhara dengan barang yang lain, majhulut tamassuli yang tidak diketahui kesamaannya, fi mi'yari syar'i menurut standar syar'i, halatal aqdi pada saat akad, au ma'at tahirin atau dua barang yang ditukar mengalami takhir atau keterlambatan, fil iwadaini atau salah satunya terlambat. Nah, bagaimana hukum riba tersebut? Jelas hukum riba itu adalah haram. Kenapa bisa haram? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jual beli, kini tentang riba. Silahkan boleh dibuka kembali video sebelumnya. Untuk selanjutnya, kapan riba itu bisa terjadi? Riba ini bisa terjadi pada 3 tempat atau 3 barang. Yang pertama yaitu pada emas, yang kedua pada perak, dan yang ketiga mat'umat atau makanan. Mat'umat di sini apa? Makanan yang dimaksudkan secara umum. Untuk makanan baik yang sebagai iqtiyatan, makanan pokok, atau tafakuhan, buah-buahan saja, atau tadawiyan, obat-obatan. Jadi mat'umat ini meliputi 3 perkara ya. Yang pertama iqtiyatan, makanan pokok yang memberikan kekuatan, tafakuhan ya buah-buahan, atau tadawiyan, obat-obatan. 3 barang tersebut selain 3 barang di atas tadi tidak berlaku aturan hukum riba. Jadi hanya 3 barang tadi. Bagaimana aturan tukar menukar barang ribawi? 1. Menukar emas dan emas, perak dan perak. Boleh gak? Boleh, tapi harus 1 mutamasilan,
sama 2 nakdan tunai, artinya tidak ada yang terlambat baik penjual ataupun pembelinya. Yang kedua, menukar emas dan perak. Boleh mutapadilan, berlebih ukurannya, tetapi harus nakdan atau halan seketika itu juga. Qobdun serah terima saat itu sebelum terpisah. Dan kalau menukar sesama makanan yang sejenis, harus 1 mutamasilan, 2 nakdan tunai, tidak ada yang terlambat. Dan menukar makanan dengan yang beda jenis boleh mutafadilan, berlebih ukurannya, tetapi harus nakdan halan seketika itu juga. Qobdun serah terima saat itu sebelum terpisah. Jika antara penjual dan pembeli ini terpisah sebelum qobdun atau serah terima, semuanya akadnya menjadi batal. Namun jika baru diserahkan sebagian, maka tafriqus safqah, sebagian akadnya sah, sebagian yang lain tidak sah. Riba ini ada 4 macam. Yang pertama ada riba al-fadlu, yang kedua riba al-yad, riba an-nasa atau nasiyah, dan riba al-qardu. Yang pertama riba al-fadl, riba pada 2 barang ribawi sejenis dengan adanya penambahan pada salah satu dari 2 barang ribawi. Itu riba al-fadl. Kedua riba al-yad, riba pada 2 barang ribawi dengan adanya keterlambatan qobdun serah terima pada kedua barang ribawi atau salah satunya. Itu riba al-yad. Ketiga ada riba an-nasa atau nasiah, riba pada 2 barang ribawi dengan adanya penundaan, sengaja ditunda. Atau riba al-qardu, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat pada yang memberikan pinjaman al-muqrid. Syarat sah jual beli barang ribawi yaitu ada nakdain, ada matumat. 1, dia tadi harus mutamasilan, sama ukuran untuk barang sejenis. Kalau tidak terpenuhi maka terjatuh dalam riba al-fadl. Tadi emas dengan emas, perak dengan perak, harus mutamasilan. Ya, harus mutamasilan. Maka kalau tidak mutamasilan atau sama ukurannya, jatuh ke dalam riba al-fadl. Yang kedua hulul, harus tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Kalau terjadi penundaan maka tidak sah dan terjatuhlah dalam riba an-nasa ya atau nasiyah tadi. Ketiga taqobud, serah terima di majlis akad. Kalau berpisah tanpa adanya qobdun maka tidak sah walaupun tidak diberi syarat tertunda. Nah, selanjutnya apalagi nih yang dilarang? Yang dilarang lagi adalah 1, barter daging dan hewan. Baik dari sejenis, misal daging kambing dan kambing, atau beda jenis tetapi sama-sama makul dimakan, seperti jual beli daging sapi dan 1 kambing. Daging sapi berarti dia ini ya sudah bisa dimakan, sedangkan 1 kambing itu masih berbentuk hewan gitu ya. 1 masih hidup, 1 sudah mati, sudah disembelih gitu. Itu tidak boleh dilarang. Menjual yang telah dibeli sebelum diterima, baik ia menjualnya lagi pada menjual atau pada yang lain. Kemudian jual beli goror, yaitu seperti menjual budak dari beberapa budak atau menjual burung yang masih di udara. Jual beli goror yang memiliki unsur tidak jelas. Lalu bagaimana hukum jual beli online? Hukumnya sama dengan bai'ul ghaib ala sifat atau bai'us syai'in mausufin bidzimati ya. Jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik tapi sudah diterangkan sifat-sifatnya atau spesifikasinya. Hukum jual beli seperti ini adalah halal. Sebelumnya sudah disampaikan ya, termasuk 2 jenis jual beli yang dibolehkan, ada 1 jual beli yang diharamkan. Boleh dibuka kembali videonya. Karena hukum asal jual beli memang demikian. Tadi sudah disampaikan, Allah menghalalkan jual beli dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Silahkan apabila ingin dibuka kajian tentang paslon riba ada di dalam kitab Bajuri halaman 343. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.